Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alif Satria Pandawa dari Prodi Sistem Informasi, Unit Pembelajaran Jarak Jauh Bogor. Pada kali ini saya akan melakukan praktek pembuatan basis data dan transaksi pada tugas ketiga mata kuliah basis data. Untuk langkah-langkah selengkapnya akan saya berikan pada video berikut ini. Mari kita simak. Untuk langkah awal, kita akan mengaktifkan XAMPP Control Panel pada Apache dan MySQL. Selanjutnya, pada SQL menu rumah sakit, kita akan mengetikkan perintah untuk penambahan data pasien. Berikut perintah yang telah saya siapkan untuk menambahkan data pasien pada transaksi 1. Setelah kita selesai mengetikkan perintah, kita akan klik kirim. Setelah berhasil, kita akan mengecek pada kolom rutin apakah transaksi 1 telah masuk. Apabila telah muncul seperti ini, berarti tandanya transaksi 1 telah masuk. Setelah itu kita akan menuliskan perintah call transaksi 1 untuk memanggil transaksi 1 yang telah kita buat. Setelah berhasil, kita akan melakukan pengecekan pada kolom pasien apakah sudah muncul atau belum. Ya, inilah tampilan apabila telah berhasil menuliskan perintah dan memanggil data transaksi 1. Akan muncul nama-nama pasien yang telah dituliskan. Setelah itu kita akan melakukan perintah rollback, di mana perintah rollback ini untuk membatalkan perintah yang telah kita tulis. Seperti di sini kita akan menulis nama pasien 3 menjadi Elzan, tapi karena kita menuliskan perintah rollback, maka perintah tersebut dibatalkan atau dikembalikan ke semula. Berikut adalah contohnya. Setelah selesai, kita klik go, kita klik di rutin, apakah sudah muncul perintah transaksi 2? Ya, sudah muncul. Apabila telah muncul, kita akan panggil transaksi kedua dengan perintah call transaksi 2, lalu klik go. Setelah berhasil, kita akan melakukan pengecekan pada kolom pasien. Nah, berikut adalah hasil yang telah dikerjakan dengan perintah rollback, maka tidak ada yang terjadi atau tidak ada pengubahan data karena ada perintah rollback. Setelah itu kita akan melakukan perintah insert atau memasukkan data ke kolom pasien yang telah tersedia atau menambahkan data pada kolom pasien. Berikut adalah data-data yang telah saya siapkan untuk menambahkan data pada kolom pasien. Di atas juga ada perintah rollback untuk insert kedua. Jadi harusnya yang muncul hanya transaksi insert pertama dan insert ketiga. Untuk insert kedua tidak akan muncul karena terdapat perintah rollback pada insert kedua. Jadi nanti hasilnya akan kita lihat setelah kita selesai melakukan penulisan perintah. Apabila telah selesai, kita akan klik kirim dan kita akan melihat hasilnya pada kolom pasien. Setelah berhasil, kita akan cek di rutin terlebih dahulu apakah sudah masuk transaksi ketiga. Apabila sudah masuk, kita akan mengetikkan perintah di SQL untuk memanggil transaksi ketiga dengan perintah call transaksi 3. Lalu kita akan kirimkan dan kita akan melihat hasilnya. Setelah berhasil memanggil transaksi ketiga, kita akan melihat hasilnya pada kolom pasien. Di sini telah muncul untuk transaksi ketiga. Insert pertama
muncul, insert kedua tidak muncul karena ada perintah rollback, dan insert ketiga muncul. Jadi yang terkena rollback hanya insert kedua. Setelah itu kita akan melakukan perintah trigger, di mana perintah trigger ini untuk mengatur stok obat. Sebelum itu kita akan membuat data obat yang akan kita taruh ke dalam kolom obat. Kita beri nama transaksi 4. Setelah berhasil, kita akan mengeceknya di menu rutin. Apabila telah muncul transaksi keempat, kita panggil dulu di SQL dengan call transaksi 4, lalu kita kirimkan. Ya, setelah berhasil, kita akan melakukan pengecekan pada kolom obat. Nah, di sini telah muncul kolom obat beserta dengan atribut-atributnya. Setelah itu kita akan melakukan perintah trigger untuk menambahkan obat atau stok obat. Bisa juga untuk mengupdate. Berikut adalah perintahnya yang telah saya siapkan. Perintah ini juga diketikkan di SQL. Untuk perintahnya kita harus teliti karena apabila terdapat kesalahan satu maka tidak akan berhasil. Setelah berhasil, kita akan mengecek di menu rutin. Mohon maaf, untuk mengecek di menu trigger. Nah, setelah muncul perintah untuk update stok obat pada menu trigger. Ya, ini adalah perintah-perintah pada menu trigger yang telah kita tuliskan. Terdapat perintah untuk mendapatkan stok obat sebelum transaksi dan mengupdate stok obat setelah transaksi. Sekian tugas transaksi basis data pada tugas ketiga yang telah saya buat. Diperlukan ketelitian dalam menuliskan perintah karena apabila terdapat kesalahan satu saja tidak akan berhasil. Ya, itu adalah cara-cara pembuatan transaksi dari lanjutan tugas 1 dan tugas 2 basis data, di mana transaksi tersebut menambahkan elemen terdapat pada kolom obat pasien dan bentukan transaksi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum.